Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari SGDB 10 akan mempresentasikan hasil studi proyek kami yang berjudul Perkenalkan, saya Putu Tiomo Perdana dengan 3 digit NIM terakhir 258. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang dari student project ini. Polymerase Chain Reaction atau PCR adalah metode utama untuk amplifikasi DNA secara cepat dan akurat. Teknologi ini memungkinkan analisis materi genetik seperti mRNA, rRNA, dan juga non-coding RNA untuk membantu diagnosis klinis dan juga penelitian. Aplikasi dari PCR sendiri digunakan dalam diagnosis berbagai penyakit infeksi seperti COVID-19 dengan RT-PCR. Teknologi ini juga dapat mendeteksi mutasi genetik terkait kanker dan juga digunakan dalam pemeriksaan prenatal untuk kelainan genetik. Sayangnya, PCR masih memiliki beberapa kendala dan juga kelemahan, seperti biaya yang mahal, waktu proses yang lama, dan juga alat yang kompleks. Selain itu, hasilnya dapat terpengaruh oleh inhibitor dalam sampel, terutama DNA dengan kandungan gizi yang tinggi. Oleh karena itu, metode baru seperti Loop Mediated Isothermal Amplification atau LAMP dan Recombinase Polymerase Amplification atau RPA menawarkan solusi yang lebih sederhana dan juga cepat. Teknologi seperti CRISPR juga meningkatkan presisi diagnosis molekuler. Oleh karena itu, integrasi teknologi modern seperti CRISPR juga akan membuat PCR menjadi lebih efisien dan membuka peluang baru dalam terapi gen dan pengembangan dari vaksin. Perkenalkan, nama saya Niputu Stevi Melani Kurnia Karyana dengan 3 digit NIM terakhir 243. Di sini saya akan menjelaskan mengenai overview dari PCR atau Polymerase Chain Reaction. Jadi, PCR adalah teknik biologi molekuler yang dikembangkan pada tahun 1983 oleh Karim Mullis untuk memperbanyak segmen DNA secara cepat dan presisi tinggi. Dengan memanfaatkan enzim DNA polimerase seperti TAC dan Fu polimerase, PCR dapat menghasilkan miliaran salinan DNA dalam waktu singkat. Reaksi PCR dimulai dengan fase amplifikasi eksponensial, di mana setiap siklus menggandakan jumlah salinan DNA yang mengarah ke peningkatan cepat dalam urutan DNA target. Sensitivitas dan efisiensi proses yang tinggi menjadikannya penting dalam studi dan manipulasi materi genetik. Meskipun memiliki keterbatasan, terutama pada fase akhir reaksi, di mana akurasi kuantifikasi dapat berkurang. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mary Lydia Trista Brieseran dengan 3 digit NIM terakhir saya 236. Saya akan menjelaskan mengenai tahapan dalam Polymerase Chain Reactions atau PCR. Teknik PCR ini sendiri terbagi menjadi 3 langkah utama. Yang pertama, denaturasi, yang kedua, annealing, dan yang ketiga adalah elongasi. Pada tahapan denaturasi ini sendiri, DNA nanti akan dipanaskan pada suhu tinggi sekitar 90 derajat Celcius sampai 97 derajat Celcius untuk memisahkan dua untai DNA dan menghasilkan dua untai tunggal. Selanjutnya adalah annealing. Pada tahap annealing ini, suhu akan diturunkan sekitar 50 sampai 60 derajat Celcius untuk memungkinkan primer menempel pada untai DNA template yang komplementer. Primer ini berfungsi sebagai titik awal untuk sintesis DNA. Yang berikutnya adalah elongasi. Pada tahap elongasi ini, nantinya suhu akan dinaikkan lagi sekitar 72 derajat Celcius, karena enzim TAC polimerase membutuhkan suhu yang tinggi. Enzim TAC polimerase menambahkan nukleotida ke ujung primer yang terikat, membangun untaian DNA komplementer baru. Setiap siklus dari PCR ini mengandalkan jumlah salinan dari segmen DNA yang diinginkan, dan setelah 25 hingga 30 siklus, banyak salinan dari DNA asli dapat diperoleh. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan, tetapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Carol Angelique Apnin Setiawan dengan 3 digit terakhir dari NIM saya adalah 234. Saya akan menjelaskan mengenai kuantitatif PCR atau real-time PCR yang juga disingkat sebagai qPCR. qPCR adalah bentuk yang lebih mutakhir dari polymerase chain reaction atau PCR yang memungkinkan amplifikasi dan kuantifikasi asam nukleat secara real time. Berbeda dengan PCR konvensional yang hanya memberikan hasil kualitatif yaitu ada atau tidaknya target, qPCR mengukur jumlah DNA atau RNA selama proses amplifikasi menggunakan pewarna pengikat DNA fluorescent atau sequence specific probes. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menentukan jumlah awal asam nukleat target dalam sampel, dan istilah dari real-time PCR itu sendiri pertama kali diperkenalkan dan masih digunakan dalam diagnostik mikroba berbasis PCR.
Kuantitatif PCR real-time memungkinkan perhitungan asam nukleat yang sensitif, spesifik, dan dapat direproduksi. Sejak diperkenalkan, qPCR telah merevolusi bidang diagnostik molekuler, dan teknik ini digunakan dalam sejumlah aplikasi yang berkembang pesat. Sistem PCR real-time menggunakan reporter fluoresen dari probe untuk deteksi dan kuantifikasi, lalu secara umum, mereka diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama tergantung pada agen fluoresen yang digunakan dan spesifitas deteksi PCR. Yang pertama adalah probe-based qPCR, dan yang kedua adalah intercalating dye-based qPCR. Untuk intercalating dye-based qPCR, kelas ini didasarkan pada molekul interkalasi DNA beruntai ganda seperti SYBR Green 1 dan EVA Green yang memungkinkan deteksi amplikon spesifik dan non-spesifik. Untuk kelompok kedua yaitu probe-based qPCR, fluorofor dihubungkan kepada oligonukleotida. Dengan demikian, mereka hanya mendeteksi amplikon tertentu. Kelompok ini mencakup hydrolysis probe seperti Pacman probe, dual hybridization probe, molecular beacon, dan scorpion probe. Fluorofor adalah molekul fluoresen yang menyerap energi cahaya pada panjang gelombang tertentu dan kemudian memancarkan kembali cahaya pada panjang gelombang yang lebih panjang. Untuk kedua klasifikasi ini, keduanya memiliki tiga fase yang sama, yaitu denaturasi, annealing, dan elongasi. Namun untuk hasilnya menggunakan agen fluoresen yang berbeda. Perkenalkan, nama saya Agung Sri Panyaparmita, 3 digit yang terakhir saya itu adalah 242. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai reverse transcription PCR atau RT-PCR, yang dimana ini itu adalah teknik molekuler yang mengubah RNA menjadi DNA komplementer yang menggunakan enzim reverse transcripts sebelum melakukan amplifikasi melalui reaksi rantai polimerase. Nah, proses ini itu dimulai dengan transkripsi balik RNA yang biasanya mRNA itu menjadi cDNA yang kemudian diperbanyak dengan siklus pemanasan dan pendinginan untuk menghasilkan produk DNA yang dapat deteksi. RT-PCR ini itu memiliki aplikasi yang luas dalam diagnostik medis yang termasuk deteksi infeksi virus seperti HIV dan juga SARS-CoV-2 serta analisis ekspresi gen dalam penelitian kanker dan studi genetik. Keunggulan dari teknik ini itu terletak pada sensitivitas dan spesifitasnya yang tinggi, yang dimana memungkinkan deteksi jumlah RNA yang sangat rendah dan pengukuran jumlah ekspresi gen secara akurat dalam waktu yang singkat. Dengan demikian, RT-PCR itu telah menjadi alat yang sangat penting di bidang biologi molekuler dan diagnosis. Selanjutnya ada penjelasan yang lebih lengkap mengenai proses dari RT-PCR. Yang pertama itu ada ekstraksi RNA, yang dimana langkah pertamanya adalah dengan mengekstraksi RNA dari sampel biologis seperti sel jaringan, seperti sel atau jaringan, yang dimana kualitas RNA yang diekstraksi itu sangat penting untuk keberhasilan analisis selanjutnya. Nah, proses ini itu sering dilakukan menggunakan kit komersial yang dirancang untuk memisahkan RNA dan komponen seluler lainnya. Selanjutnya ada transkripsi balik, yang dimana setelah RNA diekspresi itu, langkah berikutnya adalah transkripsi balik. Nah, di sini itu RNA itu diubah menjadi cDNA menggunakan enzim reverse transcript. Enzim ini itu berfungsi mensintesis cDNA yang berdasarkan urutan nukleotida RNA. Proses ini itu biasanya dilakukan dalam kondisi terkontrol pada suhu sekitar 40-50 derajat Celcius selama 10 hingga 30 menit. Nah, dalam langkah ini itu primer spesifik atau primer acak itu ditambahkan untuk memulai sintesis cDNA. Yang ketiga itu ada amplifikasi PCR, yang dimana setelah cDNA terbentuk, amplifikasi itu dilakukan untuk menggunakan PCR. Dalam langkah ini itu campuran reaksi yang mengandung cDNA, primer spesifik, dan DNTPS itu ditambahkan ke dalam tabung reaksi. Proses amplifikasi ini tuh melibatkan 3 tahap utama yang dilakukan secara berulang. Dimulai dari denaturasi pada suhu sekitar 94 sampai 95 derajat Celcius, dan yang dimana DNA akan terpisah menjadi 2 rantai tunggal. Setelah denaturasi terdapat tahap annealing, yang dimana suhu itu diturunkan, yang biasanya pada tahap annealing itu 55 sampai 65 derajat Celcius agar primer itu dapat menempel pada urutan target di cDNA. Tahap terakhir itu yakni ekstensi yang dilakukan pada suhu optimal untuk DNA polimerase. Enzim itu akan memperpanjang primer dan mensintesis untaian DNA baru yang berdasarkan template cDNA. Dan yang terakhir itu ada analisis produk, yang dimana setelah siklus amplifikasi selesai, produk PCR itu dapat dianalisis menggunakan teknik seperti elektroforesis gel agrosa untuk memisahkan produk berdasarkan ukuran atau menggunakan real-time PCR. Untuk kuantitatif langsung dari produk amplifikasi. Dalam qPCR itu fluoresensi itu diukur
selama proses amplifikasi untuk memberikan informasi tentang jumlah produk yang dihasilkan secara real time. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai multiplex PCR. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya An Agung Ragung Nararia Jambi dengan 3 digit NIM terakhir saya 240. Multiplex PCR adalah teknik yang digunakan untuk mengamplifikasi beberapa fragmen DNA secara simultan dalam satu reaksi PCR. Metode ini memungkinkan deteksi dan identifikasi beberapa target genetik dalam satu langkah, sehingga teknik ini lebih efisien dibandingkan dengan PCR konvensional yang hanya bisa mengamplifikasi satu target dalam satu langkah. Multiplex PCR menggunakan beberapa pasangan primer yang dirancang untuk mengikat ke lokasi spesifik pada DNA target, menghasilkan produk amplifikasi dengan ukuran yang berbeda-beda, yang kemudian dapat diidentifikasi melalui elektroforesis gel. Teknik ini sangat berguna dalam berbagai bidang, termasuk identifikasi spesies dalam produk makanan untuk mendeteksi pemalsuan atau kontaminasi. Dengan kemampuannya untuk mendeteksi banyak target sekaligus, multiplex PCR telah menjadi alat yang penting dalam bioteknologi modern dan diagnostik medis. Untuk langkah-langkah multiplex PCR, bisa dibilang mirip dengan kuantitatif PCR. Secara ringkas, kuantitatif PCR fokus pada kuantifikasi asam nukleat dengan analisis real time, sementara multiplex PCR memungkinkan deteksi simultan dari beberapa target dalam satu reaksi. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imadi Arekisodupayana dengan 3 digit NIM terakhir 246. Di sini saya akan menjelaskan tentang PCR dalam diagnosis penyakit menular. Jadi PCR dalam diagnosis penyakit menular ini mampu mendeteksi jumlah kecil materi genetik secara signifikan serta meningkatkan kecepatan, akurasi, dan efisiensinya dalam mendiagnosis berbagai patogen. Dari yang kelompok kami dapatkan itu terdapat beberapa manfaat dari PCR dalam mendiagnosis penyakit infeksi. Untuk yang pertama itu sensitivitas dan juga spesifitasnya yang tinggi, di mana tes PCR ini dapat mengidentifikasi jumlah yang sangat kecil dari DNA ataupun RNA patogen yang menjadikannya sangat sensitif, sehingga sensitivitas ini memungkinkan deteksi infeksi bahkan pada tahap awal, seringkali sebelum gejalanya bahkan muncul. Untuk yang kedua, diagnosis yang cepat, di mana metode diagnosis tradisional sering memerlukan waktu berhari-hari untuk mendapatkan hasil, sementara PCR dapat memberikan hasil dalam waktu beberapa jam saja. Contohnya itu pada multiplex PCR yang dapat secara bersamaan menguji beberapa patogen, memungkinkan diferensiasi cepat antara penyakit dengan gejala yang serupa, contohnya seperti COVID-19 dan juga influenza. Untuk yang ketiga itu versatilitas untuk berbagai patogen, di mana PCR dapat diterapkan pada berbagai agen infeksi termasuk bakteri, virus, jamur, serta parasit, di mana teknik ini telah berhasil digunakan untuk mendiagnosis berbagai infeksi CNS atau sistem saraf pusat yang disebabkan oleh patogen viral ataupun bakteri. Kemudian yang keempat yaitu diagnosis diferensial, di mana PCR dapat membantu membedakan antara berbagai jenis infeksi. Misalnya, teknik ini dapat membedakan antara infeksi virus berulang dengan penyakit yang dimediasi oleh kekebalan pasca infeksi dengan menganalisis sampel cairan cerebrospinal atau CSF untuk DNA atau RNA virus tertentu. Baik, jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nanggung Rabagus Natra Jendra dengan NIM 24025111256. Nah, jadi selanjutnya ada pemantauan efektivitas pengobatan. Jadi kuantitatif PCR atau qPCR memungkinkan dokter untuk memantau tingkat patogen dari waktu ke waktu, memberikan wawasan tentang efektivitas regimen. Ini sangat penting dalam mengelola infeksi kronis seperti HIV, di mana pemantauan viral dapat membantu menyesuaikan terapi. Kemudian identifikasi resistensi obat. PCR dapat digunakan untuk mengidentifikasi mutasi genetik yang terkait dengan resistensi pada obat. Dengan melakukan pengurutan gen yang diperkuat oleh PCR, penyediaan layanan kesehatan dapat menentukan pengobatan antivirus atau antibiotik yang paling efektif berdasarkan profil resistensi spesifik dari organisme penyebab infeksi. Kemudian ada pengujian di titik perawatan. Kemajuan teknologi PCR telah menghasilkan perangkat portable yang memungkinkan pengujian di titik
peralatan kemampuan ini memungkinkan diagnosis cepat langsung di fasilitas kesehatan, meningkatkan manajemen pasien dalam situasi darurat. Perkenalkan, saya Faustina Aulia Vivia dengan 3 digit NIM terakhir 232. Selanjutnya, PCR yang telah ditemukan oleh Keremoy sejak 1983 ini sendiri telah memberikan banyak revolusi pada diagnostik genetik dengan perbanyakan set DNA. Contohnya yang pertama pada penyakit sickle cell anemia, yaitu penyakit yang disebabkan mutasi pada gen beta globin yang menghasilkan hemoglobin abnormal. Teknik PCR yang digunakan yaitu primer spesifik untuk gen tipe liar dan mutan. Prosesnya mencakup denaturasi, annealing, dan elongasi. Untuk deteksi hasilnya sendiri melalui electrophoresis gel, HRM atau ARMS. Kemudian penyakit yang kedua yaitu cystic fibrosis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh mutasi pada gen CFTR yang mengganggu fungsi protein pengatur transport ion klorida. Untuk teknik PCR-nya yaitu real-time PCR, yaitu amplifikasi RNA menjadi cDNA dengan pewarna fluoresensi, dan inovasinya bisa berupa multiplex PCR atau pre-implementation genetic diagnosis. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rafael Jeremy Maxwell dengan 3 digit NIM akhir 252, dan saya akan menjelaskan terkait dengan mutasi BRCA1 dan BRCA2. Jadi BRCA1 dan 2 diketahui secara signifikan meningkatkan risiko kanker ovarium pada wanita dan kanker payudara dengan estimasi risiko yang terjadi menjadi acuan. Nah, jadi penelitian juga mengungkapkan bahwa varian patogenik atau PV pada BRCA1 dan 2 berhubungan dengan risiko yang lebih tinggi untuk kanker pankreas dan kanker payudara pada pria. Secara khusus, mutasi pada BRCA2 juga dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker prostat, terutama jenisnya yang agresif. Namun, hubungan antara mutasi BRCA1 dengan kanker prostat masih menjadi perdebatan. Selain itu, varian patogenik BRCA1 dan 2 juga mungkin berhubungan dengan berbagai jenis kanker lain, seperti kanker hati, lambung, serta kanker serviks, rahim, ginjal, dan testis untuk mutasi BRCA1. Tetapi untuk BRCA2 dapat terkait dengan kanker tulang, otak, darah, kantong empedu, dan melanoma ganas. Jadi dikumpulkan data penelitian berasal dari 7.618 keluarga yang setidaknya satu anggota membawa varian patogenik pada BRCA1 atau BRCA2. Jadi informasi ini dikumpulkan dan sebagian besar 7.281 ini direkrut melalui individu indeks yang mengunjungi klinik genetik keluarga karena memiliki beberapa anggota keluarga yang terkena kanker. Sementara itu 337 keluarga lainnya diidentifikasi melalui individu indeks dengan kanker payudara atau ovarium tanpa mempertimbangkan riwayat kanker dari keluarga. Jadi semua individu ini berusia 18 tahun. Dan data yang dikumpulkan itu mencakup hubungan keluarga, status PV BRCA1 dan 2, jenis kelamin, tahun kelahiran, usia, atau tahun saat data silsilah dikumpulkan, diagnosis kanker, dan kematian. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Made Angga Chandrawardana dengan 3 digit terakhir NIM 250. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai kemajuan teknologi PCR, yang dimana teknologi PCR itu telah berkembang pesat dengan inovasi seperti digital PCR atau dPCR dan juga PCR berbasis Next Generation Sequencing, yang dimana bisa juga disebut PCR NGS, yang meningkatkan akurasi dan memperluas aplikasi dalam diagnostik. Baik, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu digital PCR. Digital PCR ini adalah teknologi sensitif yang membagi reaksi menjadi mikroreaksi untuk mendeteksi DNA atau RNA dengan presisi tinggi. Cocok untuk analisis biopsi cair seperti kanker dan diagnosis prenatal, misalnya trisomi 21, dan juga bisa untuk mendeteksi minimal residual disease atau MRD. Namun membutuhkan alat yang sangat mahal dan throughput rendah. Yang kedua yaitu PCR berbasis NGS, yang dimana PCR ini menggabungkan PCR dengan sequencing paralel masif untuk mendeteksi mutasi genetik kompleks, misalnya EGFR dan juga KRAS. Dan selain itu juga surveillance patogen.
Teknologi ini menawarkan resolusi tinggi tetapi membutuhkan biaya tinggi dan analisis bioinformatika. Untuk masa depannya, kombinasi ddPCR dan NGS akan merevolusi diagnostik dengan presisi tinggi sehingga bisa memantau penyakit dan juga mendukung pengobatan personalisasinya lebih maju. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Atira dengan 3 digit NIM terakhir 254. Baik, selanjutnya adalah channel pada teknologi PCR. Yang pertama adalah biaya yang tinggi. Teknologi PCR, khususnya qPCR, memang memiliki keunggulan pada akurasi dan sensitivitas, namun memiliki beban biaya yang tinggi. Kemudian peralatan khusus dan bahan sekali pakai menjadi faktor utama yang dapat menambah beban biaya. Saat itu, pelatihan tenaga medis juga menjadi faktor yang dapat menambah beban biaya yang tinggi. Selanjutnya adalah kebutuhan peralatan khusus. PCR memerlukan alat seperti thermocycle, sentrifugasi, dan kabinet aliran laminar yang mahal dan sulit diakses di beberapa lokasi tertentu yang memiliki fasilitas yang terbatas. Selanjutnya adalah inhibisi PCR. Kontaminan seperti hemoglobin, protein, dan bahan kimia dalam sampel dapat menghambat reaksi PCR, menurunkan sensitivitas, dan meningkatkan resiko hasil yang negatif. Dan yang terakhir adalah primer, dimer, dan kontaminasi. Primer-dimer dapat mengganggu efisiensi PCR dengan menggunakan sumber daya reaksi yang secara salah. Kontaminasi silang dari DNA amplifikasi sebelumnya juga dapat menyebabkan hasil yang negatif, terutama tanpa sterilisasi alat yang memadai. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, untuk menutup presentasi SGD kami, izinkan saya untuk menyimpulkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safiera Ponsujon Hanoki dengan 3 digit terakhir NIM 247. Jadi, PCR adalah teknik biologi molekuler yang dikembangkan oleh Kary Mullis pada 1983. Jadi proses PCR ini melibatkan 3 tahap utama. Yang pertama denaturasi DNA yang dilakukan pada suhu tinggi. Selanjutnya ada annealing primer pada suhu lebih rendah. Dan yang terakhir ada elongasi DNA baru dengan bantuan enzim polimerase. Jadi PCR ini memungkinkan perbanyakan DNA secara efisien dan menjadikannya alat yang sangat berguna dalam berbagai bidang yang kami bahas secara utama yaitu diagnostik. Lalu ada juga berbagai jenis PCR yang digunakan dalam diagnosis molekuler, yakni qPCR yang digunakan untuk amplifikasi dan kuantifikasi DNA secara real time. Selanjutnya ada RT-PCR yang mengubah RNA menjadi DNA komplementer atau cDNA sebelum amplifikasi dan biasanya digunakan dalam deteksi infeksi virus atau analisis ekspresi gen. Dan yang terakhir ada multiplex PCR yang mengamplifikasi beberapa fragmen DNA dalam satu reaksi dan bermanfaat dalam identifikasi spesies dan diagnosis medis. Lalu PCR juga memungkinkan deteksi yang cepat dan sensitif terhadap patogen, bahkan pada tahap awal infeksi. Jadi PCR ini dapat diaplikasikan pada berbagai jenis patogen dan membantu diagnosis banding, memantau efektivitas pengobatan, mengidentifikasi resistensi obat, dan bahkan digunakan dalam pengujian di lokasi perawatan pasien. Lalu PCR juga memfasilitasi diagnosis penyakit genetik seperti sickle cell anemia, cystic fibrosis, dan mutasi BRCA yang meningkatkan risiko kanker. Jadi PCR ini dapat membantu deteksi dini dan membantu dalam pengelolaan risiko kesehatan. Nah, kemajuan teknologi PCR seperti digital PCR dan juga PCR berbasis next generation sequencing juga memungkinkan analisis genetik yang lebih presisi dan rinci. Namun, adanya tantangan dalam penerapan teknologi ini, yaitu biaya tinggi, kebutuhan atas peralatan khusus, dan juga potensi kesalahan teknis seperti kontaminasi atau primer-dimer yang dapat mempengaruhi hasil. Sekian presentasi dari kami, sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.